Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Majida. Saya dari Prodi Manajemen Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Di sini saya akan menjelaskan mengenai urgensi leasing. Apa itu leasing? Leasing adalah segala kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal yang penggunaannya diserahkan pada suatu perusahaan melalui pembayaran secara berkala dalam jangka waktu tertentu. Kenapa sih leasing itu penting bagi suatu perusahaan? Karena leasing dapat meningkatkan arus kas dan juga leasing dapat mempertahankan sumber pembiayaan yang lain. Dengan adanya lembaga leasing ini merupakan suatu solusi yang menarik bagi para pembisnis karena di waktu yang sekarang tidak mudah mendapatkan dana rupiah untuk waktu yang cukup panjang. Sedangkan melalui leasing ini mereka bisa memperoleh dana untuk membeli barang modal dengan jangka pembiayaan antara 3 tahun hingga 5 tahun atau lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andika Ayu Novitasari, NIM saya 1820102000376. Di sini saya akan menjelaskan apa sih manfaat perusahaan Mega Finance bagi masyarakat. Yang pertama adalah dapat dicicil dan dapat diangsur. Saya tahu semua perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan itu dapat diangsur dan dicicil karena adanya sistem kredit. Tapi berbeda dengan perusahaan Mega Finance ini. Kenapa? Karena angsurannya yang murah, kreditannya yang murah, dan terjangkau. Itu yang membuat banyak masyarakat di Indonesia itu memilih mengangsur di perusahaan Mega Finance. Yang kedua adalah mudah dan cepat. Karena proses itu semuanya itu dipermudah dan dipercepat, tidak ada yang dipersulit dan tidak ada yang membutuhkan waktu yang sangat lama gitu. Jadi banyak yang mengangsur di perusahaan Mega Finance itu yaitu karena salah satunya prosesnya yang cepat dan mudah. Yang ketiga, ini yang banyak banget masyarakat di Indonesia yang percaya jika suku bunga yang terjangkau di perusahaan Mega Finance. Kenapa saya bilang begitu? Karena perusahaan Mega Finance mengklaim jika suku bunga di perusahaannya itu sangat rendah atau cukup rendah ya. Jadi banyak masyarakat Indonesia yang mengangsur di perusahaan Mega Finance itu karena suku bunganya yang rendah, tidak memperberatkan yang mengangsur. Yang keempat adalah jangka waktunya itu yang fleksibel. Yang mengangsur dapat membayar angsurannya itu dapat menentukan akan menyelesaikan angsurannya itu selama berapa tahun, puluh tahun, bulanan pun itu dapat ditentukan dan itu sangat fleksibel. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdi Adi Karisma. Saya dari kelas manajemen Artika. Di video kali ini saya akan menjelaskan apa saja sih resiko dari layanan perusahaan Mega Finance. Yang pertama, adanya denda harian. Sebelum Anda memutuskan melakukan pembelian dengan cara mengangsur, pastikan terlebih dahulu apakah Anda sanggup untuk membayar cicilan dari pembelian barang tersebut. Karena jika Anda tidak sanggup dan Anda tidak dapat membayar secara disiplin, maka perusahaan akan memberikan denda pada Anda. Dan yang kedua, penyitaan jika saja ada hal yang gagal dalam membayar. Pada saat Anda tidak dapat melakukan pembayaran secara lancar dan disiplin, Anda akan menghadapkan pada posisi kredit macet. Maka perusahaan akan menyita barang-barang Anda yang telah dibeli dengan memanfaatkan metode angsuran dan layanan lembaga keuangan tersebut. Dan untuk poin yang ketiga, adanya penalti atau tunggakan pembayaran. Pada poin ketiga ini sudah sangat jelas. Jika Anda menunggak pembayaran angsuran, Anda akan dihadapkan pada kredit macet. Tapi bukan berarti Anda dapat melakukan pelunasan lebih awal. Demikian penjelasan dari saya tentang mengenai resiko-resiko dari layanan perusahaan Mega Finance. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mega Finance merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan dan pembiayaan. Selain menyediakan dana pembiayaan dalam bentuk kredit motor, Mega Finance juga menyediakan jasa peminjaman dana dengan jaminan berupa BPKB kendaraan. Kami telah merangkum beberapa sudut pandang masyarakat atau konsumen mengenai Mega Finance. Yang pertama, beberapa konsumen mengeluhkan adanya pelunasan yang lebih awal tidak mendapatkan potongan bunga.
Dan ada juga beberapa konsumen mengeluhkan hitungan pelunasan kredit yang aneh pada Mega Finance. Selain itu, konsumen yang tidak sanggup membayar pelunasan kredit motor akan diambil oleh kolektor. Tetapi beberapa konsumen mengeluhkan adanya pengambilan motor oleh kolektor dari Mega Finance, tetapi masih ada kolektor lain yang datang untuk mengambil motor tersebut. Dan kita juga harus berusia minimal 21 tahun untuk dapat melakukan jasa peminjaman pada Mega Finance. Di bawah usia 21 tahun, kita tidak bisa melakukan peminjaman tersebut. Itu tadi. Dilanjutkan oleh kesan terhadap leasing. Yang pertama, tinjauan pemberian kredit yang sesuai dengan ketentuan perusahaan harus tetap dipertahankan agar tetap terciptanya sistematika kredit yang dinamis dan efisien. Yang kedua, harus lebih detail dalam pemberian kredit motor, terutama dalam melihat karakter konsumen. Disarankan kredit analisis atau CA berasal dari diri atau psikologis yang bisa membaca karakter konsumen agar tidak terjadi suatu kemacetan. Yang ketiga, dalam melaksanakan pemberian kredit, setiap karyawan harus mempertahankan budaya kerjasama yang baik antara satu sama lain. Dan atasan harus menjadi panutan bagi bawahan atau karyawan-karyawannya, karena ada keterkaitan di antaranya, di mana agar mempermudah dan memperlancar jalannya pelaksanaan suatu kredit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Islam Mitri Ramadhani dari Prodi Manajemen semester 5 kelas A3. Di sini saya akan menyimpulkan beberapa hal yang telah dibicarakan oleh rekan-rekan saya sebelumnya, yakni tentang lembaga pembiayaan. Dalam hal ini, kelompok kami yaitu kelompok 5 memilih untuk mendiskusikan tentang perusahaan leasing Mega Finance. Mengapa kami memilih untuk berdiskusi tentang leasing khususnya Mega Finance? Karena seperti yang disebutkan oleh teman saya sebelumnya, bahwa manfaat yang didapatkan baik itu untuk perusahaan itu sendiri maupun untuk masyarakat cukup banyak. Misalnya saja dari segi perusahaan, mereka mendapatkan laba dari usaha atau dari jasa yang mereka berikan kepada masyarakat. Dan juga dari segi masyarakat, mereka mendapatkan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal yang mereka dapatkan untuk memudahkan kegiatan ekonomi mereka. Sehingga pada zaman sekarang, urgensi dari lembaga pembiayaan khususnya leasing sangat-sangat penting dan sangat-sangat memiliki pengaruh yang cukup besar untuk keberlangsungan kegiatan ekonomi dalam masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.